Baik, perkenalkan, nama saya Nika Dekriasi. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2. Nah, pada kesempatan hari ini saya ditemani oleh Bapak Dr. IKD Budi Sandika, STMPD, selaku salah satu narasumber yang akan saya wawancarai pada hari ini. Baik, selamat sore Bapak Kadek. Iya, selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya, Senggaro sehat sampai saat ini ya masih sehat. Semoga Ibu juga sehat nih. Aduh, Bapak masih semangat? Ya, Oh, okay. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak, saya sedang memperdalam materi tentang eksplorasi penyebab permasalahan. Ada beberapa identifikasi yang sudah saya ambil, identifikasi permasalahan yang sudah saya ambil. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau menanyakan beberapa pertanyaan mengenai identifikasi permasalahan tersebut. Kira-kira Bapak berkenan untuk yang wawancarai? iya, silakan. Apa yang bisa saya bantu kira-kira? Oke. Kita langsung saja Bapak ke pertanyaan, G. Iya. Yang pertama nih, fakta yang ditemukan selama pembelajaran adalah rendahnya minat membaca siswa. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi penyebab rendahnya minat membaca siswa tersebut? Silakan. Baik, saya coba berikan tanggapan terkait dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan ini. Jadi kalau kita berbicara tentang minat baca ya, jadi anak-anak itu kan apalagi ini anak SD ya, itu Ya, mengajar di SD kan. yang di SD. Ah, jadi anak di bawah 10 tahun itu kan ya cenderung baru mulai mempelajari huruf, kemudian baru mulai membaca, seperti itu kan. Nah, jadi kan salah satu faktor penentu ketika anak itu mau membaca itu kan dia sudah bisa atau belum membaca kan gitu juga. Nah, ketika anak itu belum tahu huruf ataukah belum bisa lancar membaca, nah ketika dia tidak didorong untuk mau membaca, nah itu juga akan mempengaruhi ketika dia mau mau mencoba untuk membaca. Namun di sini juga perlu diperhatikan ya. Jadi ketika kita untuk mengharapkan anak itu mau membaca, ya jangan juga terlalu dipaksakan. Lihat juga gimana bakatnya. Siapa tahu misalkan anak itu dia bakatnya tidak di psikomotor, lebih cenderung di psikomotor, kita paksakan untuk paksakan anak itu untuk dicekoki dengan kemampuan kognitif, itu kan juga kita juga akan mempengaruhi minat anak itu untuk mau membaca kan itu. Jadi ketika misalkan dia kan cenderung aktif untuk digerakkan, tapi kita paksa dia untuk mau membaca atau belajar pengetahuan yang dia rasa dia tidak mampu kuasai, kan itu juga akan berpengaruh. Itu yang pertama terkait dengan kemampuannya untuk membaca. Jadi kita harus juga mengenali gimana kondisi anak itu sendiri kan, itu. Jadi kalau memang anaknya bisa baru belajar, kemudian kita beri motivasi yang bagus, kemudian juga kita perhatikan dia seperti apa responnya, positif atau tidak, kan itu juga kita perlu beri dorongan di sana. Nah, itu terkait dengan bagaimana memampukan anak itu senang untuk belajar, kan itu yang pertama. Nah, itu tantangan kita sebenarnya ketika kita mau mengajari anak terkait dengan terutama untuk mau membaca. Nah, yang kedua, ketika kita berbicara tentang minat untuk membaca, jadi yang menjadi faktor krusial juga ya ketika anak itu mau memiliki minat tertentu kan, jadi dia harus juga punya ketertarikan gitu. Ketika dia misalkan tidak tertarik untuk melihat saja untuk bukunya, apalagi mau membaca kan gitu. Jadi ini kita juga perlu memberikan stimulus ketika kita menginginkan anak itu mau
senang untuk membaca, kan kita harus menyediakan bacaan yang mungkin menarik untuk anak itu sendiri. Nah, itu kan juga berpengaruh ketika kita mengharapkan anak itu mau membaca. Nah, ketika dia sudah menemukan bahwa ada hal menarik di buku itu, nah itu akan ketertarikan itu kan, dan ketika dia melihatnya, memperhatikan dan mulai mempelajarinya, kan dia muncul rasa senang. Nah, ketika dia sudah senang, nah itu kan pasti dia mau untuk terus mencoba untuk membaca hal-hal baru. Nah, itu yang kedua. Jadi menarik perhatiannya untuk mau dibaca bukunya kan itu. Nah, yang berikutnya, jadi ketika kita berbicara tentang membaca itu, yang minat membaca, ya kita juga perlu, selain faktor dari dalam diri anak itu sendiri, kan kita juga bisa memperhatikan kondisi di lingkungannya. Nah, bisa saja ketika anak itu sering melihat di lingkungan keluarga gitu, misalkan orang tuanya atau bapaknya sedang membaca koran gitu misalkan, ataukah membaca buku, ataukah ibunya sering membacakan buku cerita gitu misalkan, ya pasti setidaknya anak itu juga punya niatan, apa sih isi dari bacaan itu kalau saya baca sendiri. Nah, itu kan juga menjadi faktor untuk mendukung ketika anak itu akan mau membaca. Nah, ketika lingkungannya itu tidak sesuai dan justru dia dipaksa untuk melakukan kegiatan yang memang dia tidak suka, kan itu juga pasti akan menghambat ketika anak itu dipaksa untuk terus membaca. Itu sih. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua nggih. Kemudian bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat siswa untuk membaca buku tersebut? Tadi kan Bapak sudah menyampaikan beberapa penyebab-penyebabnya. Sekarang bagaimana kira-kira upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa itu meningkat? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi ketika kita untuk mau meningkatkan minat baca anak itu kan, yang pertama kan kita pastikan dulu apakah siswa itu sudah mampu untuk membaca kan itu. Ketika kita sudah memastikan anak itu memang sudah bisa membaca, nah itu kita terus dorong dia untuk mau mencari informasi lebih banyak gitu kan. Jadi seperti kita ketahui kan, sekarang ini untuk mendapatkan informasi itu sudah sangat gampang sekali ya. Jadi tidak hanya dari buku bacaan saja, tapi kan juga berbagai media sudah sangat sudah sangat tersebar luas lah, aksesnya sudah sangat gampang saat ini ya. Nah, itulah jadi ketika anak itu sudah bisa membaca lancar dan terus dimotivasi. Yang kedua juga kita harus memberi stimulus, jadi mendorong anak itu untuk mencari tahu sendiri. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan kita ketika kita berbicara tentang anak, apalagi anak-anak ya, itu kan ketika dia mendapat pertanyaan, dia kan maunya biar instan, dia langsung dapat jawabannya, tanpa mau mencari tahu sendiri kan, seperti itu. Nah, inilah juga menjadi salah satu faktor untuk ketika kita mau meningkatkan minat baca anak itu, ya kita dorong dia untuk berupaya untuk menggali, mencari data informasi itu sendiri pertama, kemudian meningkatkan pemahaman terhadap atau kemampuan membacanya. Nah, kemampuan memahami bacaan. Nah, ini yang juga menjadi tantangan. Jadi kadang kan anak itu sudah bisa membaca, tapi beberapa mungkin tidak serta-merta dia langsung paham apa sih isi bacaannya itu. Nah, ini juga menjadi tantangan kita ketika kita ingin meningkatkan minat membacanya. Nah, di sini juga ketika anak itu misalkan
membaca terus ada sesuatu yang kurang dipahami. Nah, inilah kita harus menyediakan waktu juga untuk anak murid-murid ini untuk memberikan kesempatan dia ketika misalkan ada hal yang dia tidak ketahui, beri kesempatan dia untuk bertanya, menanyakan isi atau makna dari suatu bacaan itu. Nah, ini yang mungkin kadang hal penting yang mungkin sering dilupakan oleh kita. Nah, ketika kita menyuruh anak itu untuk baca ini, baca ini, baca ini. Nah, ketika dia sudah baca dan merasa dia belum paham, dia harus kemana? Nah, itu kan kita tidak membukakan peluang bagi mereka untuk apa namanya bertukar pikiran terkait dengan apa yang tidak dia pahami seperti itu. Jadi itu juga menjadi faktor untuk memicu apakah anak itu akan terus untuk mau membaca atau meningkatkan minat bacanya. Nah, selain itu juga faktor pendorong yang seperti tadi saya sampaikan adalah menariknya itu. Jadi hal yang apa sih yang benar-benar menarik perhatian anak itu untuk mau setidaknya melihat dulu isi bukunya. Nah, itu kan itu yang menjadi tantangan juga. Kita lanjutkan Pak ya. Untuk permasalahan yang ketiga nih nah niki masuk ke model-model pembelajaran, pembelajaran yang inovatif. Nah, selama proses pembelajaran, belum semua model pembelajaran inovatif yang mampu diterapkan pada pembelajaran PJOK. Menurut Bapak, apa tantangan utama yang dihadapi guru untuk menerapkan model-model pembelajaran inovatif tersebut? Baik, terima kasih. Jadi memang ketika calon guru itu mengenyam pendidikan di jenjang perkuliahan. Nah, ketika dia mendapat perkuliahan itu kan kadang praktiknya secara langsung di kelas itu kan terbatas ya. Jadi ketika dia sudah lulus kemudian menjadi guru misalkan kan tidak semua ya, jadi sebagian mungkin memang sudah memiliki penguasaan tertentu untuk yang cukup untuk dia menguasai model-model pembelajaran yang ada. Namun sebagian juga kan ya masih meraba-raba, ya ini model apa sih, ketika kita mau menerapkan ini apa yang harus saya lakukan, kan itu kadang itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi para guru kita yang para pendidik kita. Nah, itulah salah satu faktor-faktor yang dapat menghambat penerapan metode-metode yang inovatif. Nah, itu kan ketika guru itu mungkin belum sepenuhnya paham terhadap model itu cocok untuk digunakan saat kondisi apa, kemudian model seperti apa saja yang mungkin bisa diterapkan untuk dalam suatu konteks pembelajaran. Itu menjadi tantangan ketika guru itu mau menerapkan sebuah model-model pembelajaran inovatif. Nah, apalagi dengan konteks misalkan di sekolah itu gurunya sedikit, jadi kan itu tambah lagi kan, guru mendapatkan jam pelajaran yang banyak, dia tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari atau mencoba mendalami model-model pembelajaran inovatif. Nah, ini juga jadi perkara ketika kita menuntut untuk para guru itu menjadi pihak yang menerapkan model inovatif itu sendiri. Nah, apalagi terbentuk dari kondisi di sekolah, misalkan pelatihan terhadap guru itu juga kurang. Nah, ini juga kan bisa menghambat ketika guru itu mau dan bisa untuk menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Jadi itu mungkin beberapa hal. Jadi mungkin masih banyak lagi hal yang dapat menghambat ketika guru itu menerapkan model inovatif. Baik, tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa penyebab atau faktor-faktor dari kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah,
menurut Bapak, upaya apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif tersebut? Baik, jadi ini memang menjadi sesuatu yang pelik ya. Jadi ketika apa namanya, guru itu mau uh, berupaya untuk meningkatkan kemampuannya, terutama menggunakan atau menerapkan model-model inovatif. Nah, di sini juga ketika para guru ini memang punya niatan untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, apalagi sekarang kan uh, didukung-dukungkan bahwa dengan pembelajaran abad ke-21 ini kan disebutkan bahwa model-model pembelajaran diharapkan lebih mengarah ke student center kan seperti itu. Jadi siswa sebagai pusat dari pembelajaran itu sendiri. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti itu kan. Jadi diharapkan siswa itu mau proaktif untuk belajar. Kan ini yang upaya yang bisa kita lakukan ya. Jadi memang agak sulit, kita perlu berproses ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa proses pendidikan kita di Indonesia khususnya ya mungkin pola pikir pengajaran itu ya masih cenderung bahwa anak itu harus duduk manis di kelas. Jadi para guru itu memberikan ceramah, jadi mencekokkan informasi kepada anak. Padahal kan kalau kita melihat paradigma baru pendidikan bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, di mana siswa itu yang harus mulai mengeksplorasi tentang proses pembelajaran itu. Nah, ini juga ya kita harus secara kontinu untuk mulai membenahi kondisi pendidikan kita. Nah, di sini kan upaya yang bisa kita, para guru lakukan mungkin ya setidaknya ketika memang apa namanya, pada saat sebelum tahun ajaran dimulai gitu, misalkan kan ada masa kan itu kurang lebih ya libur akhir tahun gitu, misalkan para guru itu ya mencoba untuk mencari informasi, kemudian apa namanya, mencoba untuk mendalami ya apa sih model-model pembelajaran inovatif. Nah, kemudian dilakukan analisa dikaitkan juga dengan materi pembelajaran yang mungkin akan diberikan kepada anak. Nah, itu juga dicek yang mana ini cocoknya kira-kira dengan model ini, oh ini sesuai untuk materi ini. Jadi disitulah pada masa itu ya guru itu seharusnya mencoba inovasinya di sana. Jadi namanya juga mau merencanakan pembelajaran kan, itu jadi selama masa itu ya harusnya mencoba menyusun rencana pembelajaran yang memang sesuai dengan model-model pembelajaran yang inovatif. Misalkan Baik Bapak, kita lanjutkan ke masalah terakhir yang teridentifikasi. Masalahnya yaitu rendahnya antusiasme siswa dalam merespon pertanyaan berbasis HOTS. Berdasarkan pengalaman Bapak, apa yang mungkin berpengaruh atau menghambat dalam upaya pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa di kelas? Silakan baik, Bapak. jadi inilah terkait dengan juga tadi kan yang minat baca itu mungkin ya. Jadi keinginan untuk mencari tahu itu kan juga menjadi tantangan ketika kita mau mengajarkan anak untuk berpikir, memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi apalagi dengan anak-anak usia SD itu kan, jadi ya cenderung dia masih perlu melihat langsung, jadi dia harus mendapat tahu apa sih yang dia pelajari. Jadi konteksnya memang real, bisa dia lihat, bisa dia rasakan. Jadi itu kan
ketika dia dituntut untuk bisa berpikir tingkat tinggi kan juga mungkin ya perlu proses seperti itu. Nah, disinilah tantangannya ya pasti seperti itu. Jadi ketika anak dihadapkan suatu masalah, nah kan kita juga perlu membiasakan biar anak itu juga mencoba untuk menganalisa sendiri apa penyebab misalkan terhadap suatu permasalahan, kemudian dengan kita meningkatkan minat bacanya, jadi dia anak itu mau mencari informasi sendiri, jadi di situ kan dia disitulah kemampuan untuk berpikir kritisnya bisa ditingkatkan nantinya. Nah, cuma kadang-kadang kan tantangannya adalah ketika kita mengajar di sekolah, apalagi di SD kan, dengan kondisi anak-anak yang belum begitu mampu untuk berpikir dalam skala yang tingkat lebih tinggi, apalagi dengan jumlah anak yang ada di kelas itu yang cukup banyak. Ini kan juga pasti akan merepotkan dengan tingkat tingkatan kemampuannya untuk memahami suatu materi itu kan beragam juga. Nah, di sini yang menjadi tantangan guru untuk mengupayakan bisa terjadinya transfer pemahaman atau keterampilan berpikir kritis atau berpikir tingkat tingginya ini. Jadi ketika ada anak, mungkin ada yang sudah punya kemampuan berpikir tingkat tingginya sudah berkembang baik dan dia menonjol, kemudian dia mau proaktif. Nah, kadang kan sebagai guru mungkin ya cenderung untuk memfokuskan ke dia saja lah perhatiannya. Nah, sementara yang lain mungkin kadang terabaikan. Nah, ini yang juga menjadi tantangan, dan yang kadang sudah kelihatan menonjol, kita kadang fokus untuk mengembangkan yang itu. Nah, anak-anak yang lain gimana gitu. Nah, ini juga itu yang menyebabkan kondisi biar semua anak itu bisa memperoleh keterampilan berpikir tingkat tingginya ini juga tidak agak sulit untuk tercapai. Itu sih. Ada lagi kira-kira? Satu pertanyaan lagi Pak Nggih. Tadi kita sudah tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar tentang pengaruh-pengaruh yang menghambat dalam kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian solusi apa kira-kira yang bisa Bapak tawarkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi para siswa selama proses pembelajaran tersebut berlangsung? Nah, ini menjadi tantangan kita bersama. Jadi yang pertama kan ketika anak itu sudah mau membaca, lebih banyak membaca, kemudian ketika dia menghadapi suatu masalah, ketika dia kurang paham terhadap isi bacaan ataupun dia ingin konsultasi terkait dengan apa yang dia temukan dari hasil dia baca. Nah, ini sebenarnya ruang untuk anak itu mau mempertanyakan sesuatu. Nah, ini juga kita harus bisa menyediakan waktu, tenaga, pemikiran kita ketika kita nanti menghadapi anak yang mau proaktif ini. Nah, jangan sampai ketika kita sebagai guru nanti menganggap bahwa anak yang terlalu banyak tanya itu sebenarnya dia bodoh. Nah, kan kadang juga kan dia ingin memastikan apakah dari apa yang dia baca kemudian dia rasa itu mungkin mengganjal di hatinya, dia pasti mempertanyakan sesuatu. Nah, disitulah ketika kita mampu untuk mengenali bahwa
oh anak ini sebenarnya dia sedang mencoba untuk meningkatkan kemampuan dia untuk menganalisa gitu misalkan. Jadi kan disitulah perhatian kita perlu ekstra. Nah ini juga tantangan bagi kita sebagai pendidik kan. Jadi kita tidak hanya harus melulu memastikan materi di dalam apa yang kita rencanakan di dalam RPP ataupun di dalam kurikulum itu harus terpaku pada itu, jangan juga terlalu kayak kacamata kuda, jadi terpaku dengan itu kita mengabaikan yang lain. Nah ini juga ketika seperti tadi kasus bahwasanya anak itu dia butuh perhatian untuk dia mau berusaha sendiri, ketika dia mempertanyakan sesuatu itu ya kita juga bisa memberikan ruang waktu untuknya untuk bisa saling sharing, berbagi apa yang sudah ditemukan, apa yang dia kendala apa yang dia hadapi, solusi apa yang bisa kita berikan untuk itu. Jadi kuncinya ya memang proporsi untuk waktu untuk ada sesi ketika anak itu diberikan kesempatan untuk mempertanyakan sesuatu. Kemudian kalau memang anak itu merasa malu untuk bertanya langsung ke guru, karena kan kadang juga ketika anak itu kan kadang ada yang segan terhadap gurunya. Nah mungkin kalau ada temannya yang sudah kita kira mampu dan dia sudah sering aktif mau bisa kira-kira mengayomi atau mengajak temannya untuk diskusi, ya kita berikan juga ruang untuk bisa rekomendasikan dia untuk diajak diskusi dengan temannya. Nah, ketika memang ada hal-hal yang dirasa ingin ditanyakan tapi malu, mungkin bisa minta tolong ke temannya untuk sebagai komunikator atau penjala perantara untuk menyampaikan pesannya itu. Jadi itulah juga, jadi ketika kita mengajarkan anak untuk mau berpikir kritis, kita juga mengupayakan untuk anak itu mau berkolaborasi. Itu juga kadang kan kita mengharapkan anak itu hanya kompetisi saja ya, padahal menurut kondisi saat ini kan cenderung justru kolaborasi itulah yang kita memang diharapkan saat ini lebih banyak untuk bisa berkolaborasi. Jadi baik, terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Nah, apabila nanti mungkin dalam proses PPG Niki saya masih mengalami kendala-kendala, saya mohon kesediaan Bapak untuk mampu memberikan masukan atau memberikan ruang untuk Tiang agar bisa berkonsultasi lagi dengan Bapak nih. Ya nanti dihubungi saja, siapa tahu kalau memang memungkinkan pasti saya bantu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama.